Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa, meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus oleh karena kasih setiamu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kalau kami ada lagi, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan dan berkat yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 30-35. Tertulis demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Kamis siang, 1 hari sebelum penyalibannya, Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa pada malam itu, iman mereka semua akan tergoncang karena apa yang akan dialaminya sebagai penggenapan dari nubuatan para nabi. Tuhan Yesus telah mengatakan di sini mengenai kematian dan kebangkitannya yang akan terjadi. Petrus dan semua murid mengatakan bahwa iman mereka tidak akan goncang dan tidak akan menyangkali Tuhan. Namun kita semua tahu bagaimana pada akhirnya sikap Petrus dan para murid. Mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus menyangkalinya. Dan hanya ada satu saja murid yang mengikuti Tuhan Yesus dari dekat, yaitu Yohanes, saat Tuhan Yesus disidang di hadapan imam besar Kayafas. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini tidak akan berfokus kepada sikap Petrus dan murid yang lain, tapi akan berfokus kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan para murid di ayat yang ke-30. Di situ tertulis, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dari sini saudara kita dapat mengerti mengapa ada nyanyian pujian dalam setiap ibadah kita. Menyanyi merupakan bagian dari kehidupan iman kita. Sejak zaman Musa, bangsa Israel sudah diajarkan untuk menyanyi bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun memberikan teladan kepada para murid dan kita semua untuk menyanyikan pujian kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan bukanlah sekedar tindakan menyanyi biasa, tapi merupakan sikap hati dan iman kita yang memuliakan Tuhan. Iblis ingin agar kita tidak menyanyi bagi Tuhan, dan cara yang iblis lakukan adalah mengalihkan perhatian kita pada nyanyian-nyanyian duniawi yang cenderung membuat kita fokus pada diri sendiri atau fokus kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Ada beberapa hal saudara yang perlu kita ketahui tentang menyanyikan pujian. Yang pertama, menyanyi merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, menyanyi menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menyanyi mengingatkan kita akan janji firman Tuhan. Yang keempat, menyanyi menguatkan hati kita dan orang lain. Dan yang kelima, menyanyi mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-16 tertulis, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi bagi Tuhan dalam keseharian kita. Pujilah Tuhan dan muliakanlah namanya dalam nyanyian pujian melalui mulut kita. Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan teladan kepada setiap kami, melalui sikap hidup-Mu ya Tuhan dalam keadaan-Mu sebagai manusia. Engkau menunjukkan bagaimana seharusnya kami menyanyi, memuji-muji nama Tuhan dalam hidup kami. Baik dalam keadaan yang suka, maupun ketika kami dalam pergumulan, dalam setiap situasi, kehendak-Mu bagi kami adalah menyanyikan pujian kepadamu. Engkau layak dipuji dan disembah, Engkau layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, supaya kami memakai mulut kami untuk memuji-muji Tuhan, bernyanyi, bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Tuntunlah kami dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah di dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Dan kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan hidup, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan, pekerjaan, dan segala hal lainnya. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, campur tangan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Berikan jalan keluar, nyatakanlah mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.